Sembari menangis, Jin lalu bilang, "Akhirnya kita keluar juga." Suga lalu menyuruh mereka untuk bergegas keluar kamar. Mereka pun segera keluar sembari menarik Eyang untuk ikut bersama mereka menenangkan diri di luar villa. Saat mereka sudah berada di luar, Eyang masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada mereka. Dengan terengah-engah, Jin lalu bilang pada Eyang, "Aigo, untung ada Eyang yang bukan pintu. Kalau enggak, kita terkunci selamanya di sana." memangnya kalian terkunci kenapa? Sebenarnya, apa yang terjadi? Eyang, memangnya Eyang tidak tahu? Atau tahu tapi pura-pura tidak tahu? Dengan terkejut, Eyang bilang, tahu apa? Tentang menjadi kewalahan itu. Jika Eyang tahu, bolehlah Eyang berbagi cerita kepada kita. Jika ini rahasia untuk menutupi usaha Eyang, kita tidak akan mengucapkannya pada orang lain. Dengan ekspresi gugup, Eyang terdiam. Lalu, Suga mendesak agar Eyang mau bercerita. Setelah dibujuk, akhirnya Eyang menceritakan tentang asal-usul ranjang tersebut dan alasan ranjangnya kini menjadi angker. Dulu, pemilik villa ini seorang laki-laki yang kaya raya, namun hobi menikah. Sudah banyak perempuan yang dinikahinya, namun sudah banyak juga perempuan yang diceraikannya. Hingga suatu hari, salah satu mantan istrinya datang menemuinya di villa ini. Awalnya, mereka terlihat mengobrol seperti biasa. Namun, semakin jauh obrolan mereka, akhirnya mereka cocok adu mulut dan bahkan melakukan KDRT. Alasan mereka bertengkar karena sang mantan istri tidak terima digugat cerai, sedangkan dirinya sedang mengandung dan meminta hak nafkah setengah dari bagian harta sang mantan suami. Tak terima dengan permintaannya, sang mantan suami lalu menyeretnya ke kamar, dan di sanalah sang mantan istrinya dihabisi dan mayatnya dia kubur di bawah ranjang tersebut. Dan semenjak itulah, setiap ada tamu pria yang datang ke villa ini, sosok tersebut selalu muncul mengganggu para tamu hingga mereka pergi dan tak kunjung kembali. Dengan sedikit kesal, Jin lalu bilang, Kenapa para tamu pria yang diincar? Kenapa tidak si mantan suaminya? karena mantan suaminya sudah tiada. Dia mati tertabrak mobil pada saat roh sang mantan istri datang gentayangan kepadanya. Mungkin merasa belum puas, sang roh mantan istrinya kerap mengganggu para tamu pria yang berkunjung ke villa ini. Dengan merasa sedikit bersalah, Eyang meminta maaf kepada mereka karena tidak jujur sebelumnya. Mendengar itu, Suga lalu bilang, Tidak apa-apa Yang. Dengan Eyang mau menceritakan kejadian yang sebenarnya pada kita, itu sudah buat kita jadi paham. melihat hari yang sudah sore, Jin lalu bilang pada Suga dan Jungkook. Ini udah sore nih. Jadi kan kita pulangnya? Mendengar itu, Eyang lalu bertanya, loh, kalian mau pulang hari ini? Iya Yang. Mohon maaf ya. Kita menginap tidak sampai batas satu yang sudah kita janjikan. Lalu dengan tatapan serius, Eyang bilang, Eyang tahu bagaimana perasaan kalian setelah apa yang terjadi pada kalian. Tapi, Eyang peringatkan satu hal, jangan pulang di jam segini, nak. Mendengar itu, Jungkook lalu bertanya, Kenapa Yang? jam segini itu, tepat di mana mantan istri sang pemilik villa ini meninggal. Dia kerap berkeliaran mencari sosok manusia yang pergi meninggalkan villa ini, lalu dia akan mengikutinya kemanapun arahnya pergi. Sekalipun kita pulang ke rumah kita. Eyang lalu mengangguk. Aigo, kalau gitu caranya, sia-sia dong kita pergi dari tempat ini jika kita tetap diikuti oleh sosok itu. Kalau kita pulang besok pagi, bagaimana Yang? Itu jam terbaik. Pada saat pagi tiba, lebih baik kalian secepatnya berkemas dan pulang. Tapi ingat satu hal. Satu hal lagi? Apa itu Yang? Jangan ambil barang apapun dari villa ini. Sekalipun itu hanya seikat tali atau sehelai kain. Karena akibatnya akan sama. Jin lalu bilang pada Jungkook. Nah, kau jangan ambil apapun ya dari villa ini. Di sana ada robot Iron Man. Kamu tidak mengambilnya kan? Tentu saja tidak, Yung. Robotnya masih ada kok di kamar itu. Kalau gitu fix ya. Kita pulang besok pagi. Oke deh. Tapi hari ini kita tidur di mana? Kuki gak mau tidur di villa ini. Jangankan tidur, masuknya aja takut. Lalu, Eyang menyuruh mereka untuk menginap sementara di rumahnya. Mendengar itu, Jin lalu bilang, Apa tidak merepotkan, Yang? tentu saja tidak, nak. Apalagi untuk tamu Eyang ini. Ayo, mari kita pergi ke rumah Eyang. Mereka semua lalu pergi meninggalkan villa dan pergi ke rumah Eyang. Sesaat mereka pergi, dari kaca jendela kamar villa, muncul sosok berambut panjang yang berdiri menatap tajam mereka, dan setelah itu menghilang.